Pemberian nama Artatuk di Jakarta memang menuai kontroversi. Tetapi ini merupakan satu pelajaran bagi kita agar kita mengetahui sejarah. Banyak orang mempertanyakan siapa Artatuk dan siapa Al-Fatih yang digadang-gadang juga menggantikan nama itu. Di belakang saya ini adalah tembok Konstantinopel, dan benteng ini telah melindungi Kekaisaran Romawi Timur ini hampir 10 abad lamanya. Dan kota Istanbul itu dulu sebenarnya di dalam bagian tembok benteng ini. Selama ratusan tahun banyak bangsa yang ingin menaklukkan Konstantinopel ini. Bahkan Persia dan Arab pun tidak berhasil menaklukkannya. Daya tarik dari Konstantinopel ini karena letaknya yang strategis di dekat Selat Bosporus yang menghubungkan antara Eropa dan Asia. Untuk itu Romawi Timur harus membuat pertahanan yang sangat kuat untuk menjaga eksistensinya di selat ini. Tetapi akhirnya benteng yang bertahan selama 1000 tahun ini berhasil juga dijebol oleh Muhammad Al-Fatih. Siapakah Al-Fatih? Al-Fatih adalah bukan foto ini, yang ini. Al-Fatih adalah Mehmed II. Dia adalah anak raja dari Murad II, keturunan ke-7 dari Kesultanan Ottoman. Diangkat menjadi raja pada umur 19 tahun. Kemudian dia langsung mempersiapkan 250.000 tentara dan 400 kapal perang untuk menaklukkan Konstantinopel. Dan persiapan ini dilakukan selama 2 tahun. 400 kapal perang saat itu bukan armada yang kecil. Jika digabungkan seluruh armada laut Eropa, masih besar kekuatan dari Kesultanan Ottoman ini. Pertahanan benteng Konstantinopel ini memang sangat luar biasa. Selain mengelilingi benteng mereka dengan sungai, teluk ini pun dirantai dengan rantai besi yang panjangnya hampir 1 km. Kerucut itu adalah Galata Tower dan berdiri di atas Bukit Galata. Dan teluk ini terletak berhadapan dengan benteng Konstantinopel di arah sana. Nah, untuk menghindari serangan dari arah laut, maka pihak kerajaan Rum memportal dari kapal yang putih sana hingga ke bagian teluk di sebelah sini di depan kapal. Jadi rantai membentang sehingga kapal tidak bisa masuk ke selat ini, karena waktu itu kapal menggunakan dayung sehingga dayungnya pun akan tersangkut. Dan maka posisi teluk ini akan steril dari serangan musuh. Setelah melakukan persiapan yang matang, penyerangan pun dilakukan pada 3 titik. Dari arah laut, dari Laut Marmara, pasukan gagal mendarat karena tembok benteng langsung berhadapan dengan laut. Dari Adrianopel, pasukan kavaleri pun gagal menjebol tembok benteng. Padahal pada saat itu, pasukan ini membawa 2 meriam canggih yang panjangnya 8 meter dengan diameter bola meriamnya 70 cm atau berat pelurunya itu hampir 1 ton. Memang meriam ini berhasil menjebol tembok benteng, namun meriam ini hanya mampu menembak dalam waktu 3 jam sekali. Sehingga saat mereka menunggu meriamnya dingin, tembok benteng pun sempat untuk ditambal kembali. Satu-satunya cara untuk mencapai kemenangan adalah pasukan laut harus mendarat lewat Teluk Galata. Tetapi kapal tidak mungkin lewat di sini karena di teluk ini dirantai dengan rantai besi yang panjangnya 1 km. Maka Al-Fatih pun patah semangat. Dan akhirnya pada suatu malam gurunya bermimpi berjumpa dengan Abu Ayyub Al-Ansori. Keesokan harinya Al-Fatih dan gurunya datang ke makam Abu Ayyub Al-Ansori. Dan di kuburan itu gurunya katakan Abu Ayyub adalah orang yang paling tua dalam pasukannya dan dia telah meninggal sebelum sampai ke tembok Konstantinopel. Tetapi dia punya semangat yang kuat. Nah, Abu Ayyub berpesan jika dia meninggal dunia, dia minta dikuburkan di tepi benteng Konstantinopel. Maka gurunya katakan agar dia bisa mendengar deru kuda pasukan-pasukan yang menakluk tembok Konstantinopel. Gurunya katakan, dan itu adalah pasukan kau Al-Fatih. Maka Al-Fatih pun naik semangatnya. Keesokan harinya seluruh pasukan disuruh berpuasa, malam harinya tahajud, dan besoknya dilakukan penyerangan. Alhamdulillah, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa memasuki kapal-kapal mereka ke dalam Teluk Galata. Kemenangan dari Al-Fatih ini setelah berhasil kapal-kapal perang mereka memasuki teluk ini. Jadi penyerangan itu dari arah teluk dan dari arah sebelah sana itu terjadi dari Adrianopel namun gagal, dan dari arah Laut Marmara pun gagal. Setelah pasukan ini berhasil masuk ke dalam teluk ini, maka disitulah kemenangan dari pasukan Al-Fatih dimulai. Kemenangan pasukan Al-Fatih ini karena kapal-kapal mereka berhasil masuk ke dalam teluk. Namun masuknya kapal ke dalam teluk ini ada 2 versi.
Ada versi yang mengatakan kapal-kapal mereka ditarik dan didorong dan diturunkan kembali ke laut ini melalui Teluk Galata sana, melalui Bukit Galata. Dan ada versi yang mengatakan sesungguhnya kapal-kapal mereka itu diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melewati rantai-rantai besi tersebut.